Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya, Sofi Syarif. Saudara, survei Litbang Kompas menunjukkan angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menurun. Sektor ekonomi mencatatkan penurunan tingkat kepuasan terbesar, terutama terkait kinerja pengendalian harga barang. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin turun. Survei Litbang Kompas periode Juni 2022, tingkat kepuasan publik turun 6,8% jika dibandingkan survei periode sebelumnya. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai 73,9%, tertinggi sejak tahun 2015. Namun angka ini sekarang turun ke level 67,1%. Penurunan paling dalam terjadi di bidang ekonomi yang mencapai 14,3%. Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi paling mencuat terkait pengendalian harga barang dan jasa dengan angka mencapai 64,5%. Selain itu, penyediaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran sebesar 54,2%. Pada periode Juni, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi turun menjadi 50,5%. Penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi pada periode Juni 2022 ini juga menyumbang turunnya kepuasan secara keseluruhan pada kinerja pemerintahan. Secara umum, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan turun dari 73,9% menjadi 67,1%. Jika dilihat lebih spesifik, kinerja bidang ekonomi yang menyumbang penurunan kepuasan publik adalah aspek pengendalian harga-harga barang dan jasa. Aspek ini hanya mendapat nilai kepuasan sebesar 32% atau turun 19% dibanding periode survei Januari 2022. Deputi 4 Kepala Staf Presiden, Yuri Ardiantoro mengelak jika penurunan angka kepuasan publik dianggap sebagai kegagalan pemerintah. Dikutip dari harian Kompas 20 Juni 2022, Yuri Ardiantoro mengatakan, situasi saat ini yang tercermin dari hasil survei itu justru harus dinilai sebagai langkah dan keberhasilan pemerintah mengendalikan situasi di mana berbagai kesulitan yang mengimpit dunia, Indonesia masih bisa survive. Untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok, Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai upaya, terakhir dengan melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan M. Lutfi. Namun, hingga saat ini, harga bahan pokok masih tinggi. Di Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai telah tembus Rp100.000. Sementara harga telur ayam, daging ayam, dan daging sapi juga tinggi. 100 lebih kayaknya mah. Saya kemarin 120. Harga cabai? 120 saya kemarin beli. Mahal ya, Bu? Mahal. Sekarang bawang-bawang, semua bahan-bahan, semua mahal. Turunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin harus segera direspon. Pemerintah harus lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk mengendalikan harga bahan pokok. Tim Liputan Kompas TV. Lantas bagaimana pemerintah menyikapi hasil survei Litbang Kompas atas turunnya kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo Ma'ruf Amin? Saya akan berbincang dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono serta peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias. Selamat malam Bung Toto, selamat malam Pak Edi, apa kabar? Selamat malam Mbak Sofi. Selamat malam. Bung Toto, saya ke Pak Edi terlebih dahulu ya. Pak Edi, jadi apa tanggapan Anda dan teman-teman pemerintahan terutama dari KSP terkait hasil survei ini? Ya, pertama hasil survei seperti ini kan sebagai umpan balik atau feedback ya bagi pemerintah, sebagai masukan. Saya kira sangat bermanfaat bagi kita untuk mengevaluasi. Nah, yang kedua, kita menyadari bahwa kepuasan itu kan sebenarnya kan pertemuan antara harapan dengan kenyataan gitu ya. Nah, jadi ini ada faktor harapan dari masyarakat yang kita nggak bisa atur gitu ya. Nah, yang ketiga, sebenarnya secara objektif gitu ya, kalau kita tidak melibatkan harapan dan sebagainya, kondisi perekonomian kita cukup baik ya. Jadi misalkan pengangguran ya, tadi kan sempat disinggung bahwa salah satunya adalah masalah pengangguran. Angka pengangguran kita turun, hasil survei BPS, Sakernas ya, survei Angkatan Kerja Nasional 5,83% ya Februari 2022 ya, itu turun dibandingkan 2021 itu 6,26% gitu ya. Jadi kita sudah mengalami penurunan angka pengangguran gitu ya. Iya, kalau dibandingkan 2021 karena waktu itu pandeminya kan lagi buruk-buruknya kan? Betul. Tapi soal angka kemiskinan kita kembali lagi ke angka 15 tahun yang lalu. Beberapa waktu lalu
ada survei dari lembaga survei yang lain yang waktu itu memotret mengenai kepuasan masyarakat terhadap cara penanganan harga minyak goreng, waktu itu juga turun loh, Pak Edi. Ya. Nah kalau masalah harga kan begini ya. Jadi sebenarnya kan pemerintah sudah melakukan banyak hal ya untuk mengendalikan harga dan menjaga daya beli. Sebenarnya kan harga juga hubungannya dengan daya beli. Contoh yang paling baik saya kira adalah pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi. Itu berarti BBM, gas, dan listrik ya. Nilainya sekarang subsidi dan kompensasi itu mencapai 500 triliun. Itu besar sekali gitu ya. Nah, dan apa sih tujuannya? Untuk menjaga daya beli konsumen gitu ya. Kalau andai kata kita tidak melakukan kebijakan itu, maka bisa dipastikan karena harga minyak internasional yang demikian tinggi, maka harga BBM, harga gas, harga listrik di kita itu akan naik sangat tajam dan dampaknya akan lebih buruk lagi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak terjadi kenaikan harga, tetapi tanpa langkah-langkah yang diambil pemerintah, situasinya akan jauh lebih buruk. Tapi kan sekali lagi kita tidak bisa mengatur ekspektasi atau harapan orang ya. Poinnya adalah kalau menurut kami kondisi perekonomian sekarang ini ya cukup baik, apalagi kalau dibandingkan negara-negara lain di tengah situasi global seperti ini ya. Baik, Bung Toto, apa tanggapan Anda atas pernyataan-pernyataan dari Pak Edi terkait dengan hasil survei harian Litbang Kompas hari ini? Ya menurut kami ini betul yang dinyatakan Pak Edi tadi, Pak, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak dari pandemi itu memang sudah dilakukan secara maksimal. Akan tetapi karena ini seluruh komponen yang ada di dalam pengukuran kami ini menunjukkan penurunan, jadi ya sulit kita untuk berkelit ya. Mungkin yang bisa dilihat adalah kalau kita misalnya mengacu pada tren ya. Jadi tidak hanya sekedar juga membandingkan triwulan yang lalu, tapi juga 6 bulan, setahun, dan bahkan awal masa pemerintahan itu bisa kelihatan bahwa memang angka pada saat ini memang tidak terlalu buruk kalau kita mau melihatnya secara tren. Tapi kalau kita melihatnya per triwulan atau paling tidak mulai dari Februari yang lalu, survei sebelumnya, memang ini semuanya mengalami penurunan. Dan apakah ini karena publik tidak tahu data sebenarnya, misalnya seperti tadi dinyatakan soal berkurangnya angka pengangguran, itu soal yang lain. Tetapi yang jelas ketika ini seluruh aspek pengukuran ini turun, berarti ini memang ada sesuatu di lapangan yang dirasakan. Oke, Pak Edi, saya minta Anda menanggapi, tapi sekaligus kira-kira apa ini? Karena masyarakat itu dalam beberapa bulan terakhir sangat kritis melihat kinerja pemerintah, terutama dari pengendalian harga. Apa langkah selanjutnya pemerintah, strategi untuk mengendalikan harga barang, karena nggak mungkin masyarakat diminta untuk mengandalkan pasar murah terus? Ya, jadi kalau yang pertama yang dilakukan pemerintah yang tadi ya, menjaga daya beli ya. Sebisa mungkin, terutama itu minyak ya. Minyak itu kan dampaknya besar sekali ya, khususnya Pertalite dan LPG 3 kg yang bersubsidi ya. Itu kan sampai saat ini kan masih dipertahankan harganya oleh pemerintah. Jadi upaya supaya tidak terjadi penurunan daya beli. Nah di sisi lain adalah pengendalian harga komoditas. Itu pemerintah sudah dengan segala cara gitu ya, tetapi juga memang tidak semuanya bisa dalam kendali pemerintah. Nah tapi kita ingin yang ketiga adalah bahwa ini bukan ngeles ya, tetapi memang kita menghadapi situasi yang tidak mudah ya. Jadi ini bisa dilihat kok di negara lain, jadi perbandingan inflasi kita dibandingkan di negara lain itu nanti akan menunjukkan bahwa inflasi kita kan masih sekitar di tahun ini itu diperkirakan tidak lebih dari 5% ya. Bandingkan dengan banyak negara lain saya kira cukup baik ya. Tapi kita tidak ingin kemudian menyalahkan masyarakat. Kalau bagian harga pangan, boleh berharap. Bagian harga pangan sangat bisa dimaklumi, tetapi yang jadi masalah utama di Indonesia kan masih minyak goreng. Padahal kita kan salah satu penghasil CPO terbesar di dunia ya. Ya minyak goreng ini memang menjadi masalah ya, kita harus akui. Tapi kan juga sebenarnya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Januari tahun 2022 ya. Kalau kita lihat tren harganya, itu harganya turun ya. Sekarang minyak curah itu sekitar 18 ribuan lebih sedikit. Oke, tapi belum normal loh Pak. Baik, terakhir. Nah tergantung normalnya itu berapa. Tapi yang waktu itu 14.000 itu harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Iya betul. Kalau acuan pemerintah kan 15.500 per kilo. Kita akui, tapi
kalau kita bandingkan dengan Januari ini sudah lebih rendah dan kita Baik, harapkan Bung Toto, terakhir kira-kira kalau dari hasil survei ini, karena kita tahu besok masih akan ada, lusa masih akan ada, apa kira-kira yang paling krusial di mata masyarakat untuk segera diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf? Yang paling krusial harga sembako dan BBM. Oke. Karena memang itu sesuatu yang dari sejak pemerintahan yang masa lalu ya, sebelum reformasi juga selalu dipertahankan. Kita boleh bertengkar di semua lini, tetapi giliran perut itu kosong dan BBM itu langka, pasti akan terjadi ketidakpuasan. Kira-kira itu. Apa kira-kira kisi-kisi untuk hasil survei besok, Bung Toto, yang bisa dibagi? Untuk besok kita akan membahas soal partai politik. Jadi partai politik ini bagaimana urutannya, kemudian siapa yang naik, siapa yang turun, dan bagaimana itu bisa dipersepsi demikian. Oke, pastikan Anda saudara menyimak besok hasil survei dari Litbang Kompas. Hari ini sudah soal kepuasan kinerja, besok pasti akan ada yang lebih menarik lagi untuk bisa Anda lihat hasil surveinya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Bung Toto sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Bapak-Bapak. Amin, terima kasih.